cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau takkan gagal, selalu menepati janji-Mu. Haleluya. Terima kasih, oh Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Mungkin pagi hari ini sudah ada yang libur bekerja. Saudara mungkin hari ini sudah ada yang jalan-jalan liburan dan kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam renungan pagi Bapak Ibu. Dan kita semua kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk kami diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima dan apa yang kami pelajari, yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang berlibur, sudah ada yang jalan-jalan, mungkin sudah hari ini sudah akan mempersiapkan perjalanan menuju satu tempat untuk mengisi liburan. Namun satu hal, pagi hari ini kembali kita akan menyiapkan hati kita untuk diberkati. Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia 13 ayat 15 firman Tuhan berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan sudah telah berfirman. Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia 13 ayat 15 firman Tuhan berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini saya akan berbicara tentang perubahan. Perubahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa saudara? Karena manusia cenderung untuk mempertahankan kebiasaan kita yang lama. Saudara yang kasih Tuhan, mustahil kita dapat menjadi seorang Kristen yang berkembang di dalam segala bidang jika tanpa mengalami perubahan. Nah saudara, kenapa kita harus berubah? Pada perubahan, Allah kita adalah Tuhan yang tegas dan Dia menghadapi satu perubahan di dalam kehidupan yang sejati, yang murni atau yang mengalami kemajuan. Pastilah kekristenan yang sudah mengalami perubahan. Karena itu kita perlu berani untuk berubah. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Atau kebiasaan yang lama kita masih ada? Padahal Tuhan sudah membayar harga yang sangat mahal, yaitu Yesus berkorban di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Masihkah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, manusia yang lama kita masih ada? Nah saudara, saya berharap pagi hari ini kita harus berubah di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau, ada perubahan yang akan terjadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal penting tentang perubahan hidup. Yaitu yang pertama, hal-hal yang harus diubah dalam hidup, sifat dan kebiasaan buruk kita. Sifat dan kebiasaan hidup kita dapat dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya lingkungan, pandangan hidup, situasi dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk kita banyak saudara, sifat dan kebiasaan buruk kita. Saudara, mungkin kita seringkali tanpa kita sadari selalu bicarain orang, gosip, selalu ngomongin orang yang jelek-jelek,
gosip, semakin digosok semakin sip. Nah, setelah kita percaya Tuhan, apakah sifat kebiasaan itu bisa kita hilangkan? Inilah kita harus mengalami perubahan. Biasa yang suka caci maki, yang suka marah-marah, yang suka ngutukin orang. Nah, hari ini berubah. Biarlah mulut kita mengeluarkan berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, yang kedua, cara berpikir yang salah. Nah, itu harus kita berubah. Segala sesuatu selalu dilihat dari sudut pandang negatif. Selalu merasa tidak mampu, tidak berdaya, sebelum maju sudah menyerah. Nah, cara berpikir yang salah ini gimana kita mau maju, gimana kita mau sukses, gimana kita mau berhasil. Kalau sering kita seakan-akan tidak mampu, tidak menguasai, tidak percaya diri. Nah, itu kita harus berubah. Karena Tuhan memberikan kita hikmat pada waktu kita memintanya. Nah, itu yang membuat kita akan berhasil. Nah, saudara, poin yang kedua, cara berpikir yang salah. Seringkali kita merasa, kita nggak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Saudara, minta kemampuan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara, poin yang kedua, ya, hal yang harus kita ubah dalam hidup, cara berpikir yang salah. Dan yang ketiga, cara berkata-kata yang salah. Kita harus berkata-kata dengan benar. Ada dua jenis perkataan kita, yaitu perkataan yang membangun iman dan perkataan yang menjauhkan. Seringkali perkata-kata kita membuat kita tidak akan bisa maju. Perkataan kita seringkali tidak ada kekuatan iman. Gimana kita mau melihat karya Tuhan yang hebat? Atau seringkali perkataan kita ini seakan-akan tanpa kita jauh. Mana mungkin lu bisa diberkati? Mana mungkin lu bisa maju? Mana mungkin tokomu bisa maju? Tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Nah, itu perkataan itu seringkali salah. Kalau Anda ingin mau maju, perkataan iman yang keluar, Tuhan, aku percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya kalau hari ini Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Dan aku percaya kalau satu kali kelak nanti Tuhan pasti punya rencana. Nah, ini kata-kata iman. Ini yang membuat kita tetap kuat. Saudara, bagian yang ketiga, poin yang pertama yang harus diubah dalam hidup kita. Sifat dan kebiasaan kita. Yang kedua, cara berpikir yang salah. Dan yang ketiga, cara berkata-kata yang salah. Yang kedua, berapa hal yang penting tentang perubahan di hidup kita, yaitu kita harus menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah dengan syukur, sukacita, dan sabar. Nah, ini. Jadi saudara, poin yang kedua yang ingin saya tegaskan, bahwa kita harus siap menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah dengan syukur, dengan sukacita, dan dengan penuh kesabaran. Ini menyangkut soal hati seseorang. Hati seseorang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka dia bisa melewati hari-hari meskipun susah, meskipun tidak ada jalan, meskipun kayaknya udah gak masuk akal. Tapi dengan hati yang bersyukur, dia dimampukan oleh Tuhan untuk melewati itu. Saudara yang kasih Tuhan, dengan sukacita dan dengan penuh kesabaran, kita melewati hari-hari yang gelap. Dan akhirnya sesuai dengan analogi ini berkata, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Kita bisa lewati masa-masa kelam. Kenapa? Kalau kita lewati dengan sukacita. Kalau hidup kita diwarnai dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan penuh kesabaran,
Saudara yang kasih Tuhan, jadi hati seseorang akan menentukan bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa yang gelap, yang kelihatan tidak akan bisa selesai dengan masalah itu. Seperti Daud berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah-lembah maut. Artinya ketika Daud melihat dia menghadapi bayang-bayang maut. Kenapa Daud berkata demikian? Karena Daud tahu banyak orang menginginkan dia mati. Tapi Daud berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi hati seseorang akan mempengaruhi dia bersyukur atau tidak, dia bersuka cita atau tidak, dia menjalani hidup sini dengan kesabaran atau tidak. Hati seseorang. Yang kedua, saudara, bagaimana kita harus menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah dalam hidup ini. Di samping hati seseorang, yang kedua keadaan. Walau bagaimanapun keadaan kita tidak berkuasa mengubahnya, dan yang harus kita lakukan adalah menerimanya dan tetap bertahan dengan ucapan syukur. Jadi poin yang kedua, perubahan bisa terjadi. Pada saat kita lihat keadaan kita sekalipun kayaknya sudah tidak ada jalan keluar. Sekalipun kayaknya mustahil untuk kita lewati itu. Tetapi saudara, kita harus lakukan dan menerimanya dengan tetap bertahan. Keteguhan hati ini yang membuat seseorang bisa bertahan. Oleh karena itu, poin yang kedua, bagian yang kedua ini, saudara, apa yang harus kita perubah? Mungkin masa lalu, apapun pengalaman masa lalu kita, baik ataupun buruk, yang pernah kita lakukan semuanya sudah terjadi dan sudah berlalu. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu dan merubahnya. Inilah bagian yang kedua, beberapa hal tentang perubahan. Yang pertama, saudara, bagian pertama, sifat dan kebiasaan buruk kita, cara berpikir yang salah, cara berkata-kata yang salah. Dan yang kedua, kita harus menghadapi yang tidak seakan-akan tidak bisa diubah dengan bersyukur, dengan sukacita dan sabar, yaitu hati kita. Yang kedua dengan keadaan, dan yang ketiga dengan masalah. Bagian yang ketiga, saudara, beberapa hal tentang perubahan hidup. Kita perlu memiliki hikmat untuk dapat membedakan antara yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Hikmat dari Tuhan. Inilah yang Raja Salomo minta kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta prajurit, dia minta hikmat dari Tuhan. Ternyata hikmat ini yang membuat Raja Salomo berhasil. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perubahan dalam hidup ini, kita perlu memiliki hikmat untuk dapat membedakan antara yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Kemungkinan terbesar yang dapat membuat kita menjadi kecewa adalah ketika kita berusaha merubah hal yang tidak dapat kita ubah. Dan hal yang menyebabkan tidak pernah melihat dan mengalami keberhasilan adalah jika kita meminta Tuhan merubah hal-hal yang seharusnya adalah tugas kita. Saudara, bagian yang ketiga ini, berapa hal yang ini membuat kita ada perubahan. Saya percaya pagi hari ini kita akan berusaha kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan hidupku ada perubahan di dalam saat aku mengiring kepada Tuhan. Hidup ini tidak sesulit yang kita pikirkan. Hanya dua hal yang sederhana yang harus kita pahami, yaitu ada hal-hal yang dapat kita ubah dan ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Berarti itu wewenang Tuhan untuk mengubahnya. Dan itu menjadikan semuanya menjadi indah. Kiranya Tuhan memberkati renungan pagi hari ini. Kita minta kepada Tuhan supaya kita mengikut Tuhan ada satu perubahan. Saya percaya ketika kita punya niat hati untuk berubah,
menyenangkan hati Tuhan, maka sudah akan dimampukan. Saya percaya pagi hari ini pagi yang indah ketika kita berkata, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, kiranya boleh terjadi dalam hidupku. Ada satu perubahan yang membuat hati Tuhan senang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami. Bahkan kesanggupan bagi kami untuk kami mentaati firman-Mu dan menjalani apa yang Tuhan mau. Supaya dalam hidup kami ada satu perubahan yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu, setiap yang percaya semua diberkati. Dan kami bersyukur yang liburan Tuhan berkati. Diberikan perjalanan dengan indah, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya. Yang sedang di rumah menikmati liburan Tuhan berkati. Dan akhirnya kami percaya masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.